players ahead of kick-off today, but they're certainly not looked at all overall on their tournament debut. Alberto now picks up the ball on this game. He is replaced by player number 19, the holder of the South Asian legal hand, Lamini. Usai Indonesia kalah 3-1 dari Zambia, banyak yang langsung bertanya, apakah peluang Indonesia untuk lolos ke fase berikutnya masih terbuka? Jawabannya masih sangat mungkin. Kekalahan ini memang menyakitkan, tetapi dari segi permainan, Indonesia tidak kalah kualitas. Justru Indonesia tampil lebih dominan. Masalahnya hanya ada pada penyelesaian akhir dan kurangnya keberuntungan. Sepanjang laga melawan Zambia, Indonesia menunjukkan permainan yang terorganisir dengan baik. Mereka mampu menekan, menguasai bola, dan menciptakan peluang berbahaya di depan gawang lawan. Namun, dari sekian banyak peluang emas, hampir semuanya gagal dikonversi menjadi gol. Itulah kelemahan utama yang harus segera diperbaiki. Di sisi lain, Zambia justru memanfaatkan dengan sangat baik setiap kesalahan kecil dari pemain Indonesia. Blunder dan salah passing di area berbahaya langsung menjadi bumerang, menghasilkan 3 gol cepat untuk Zambia. Secara statistik, Indonesia sebenarnya unggul dalam penguasaan bola, jumlah tembakan, dan akurasi operan. Namun sepak bola bukan hanya soal dominasi, melainkan soal efisiensi. Zambia tidak bermain lebih baik, tapi lebih efektif. Mereka hanya butuh sedikit peluang untuk mencetak gol, sementara Indonesia butuh banyak peluang tanpa hasil maksimal. Pelatih Nova Arianto menyadari ini. Ia tidak menyalahkan anak asuhnya, melainkan menjaga mental mereka agar tetap kuat. Ia menegaskan, inilah panggung tertinggi bagi pemain muda di dunia. Disinilah mereka bisa menunjukkan kualitas dan menarik perhatian pemandu bakat dari klub-klub besar Eropa. Nova mengingatkan bahwa para pemain muda yang kini jadi bintang dunia, seperti Kylian Mbappe, Pedri, atau Gavi, semuanya pernah memulai dari turnamen seperti ini. Maka para pemain muda Indonesia pun punya kesempatan yang sama, asal berani tampil percaya diri dan disiplin di lapangan. Nova juga menegaskan satu hal penting dalam evaluasinya usai kekalahan dari Zambia. Ia berkata tegas, di level Piala Dunia kalau kita tidak berani bermain atau takut, ya situasinya akan menjadi sulit buat kita. Menurut Nova, di ajang sebesar ini keberanian menjadi kunci utama. Ia mencontohkan bagaimana di babak kedua anak asuhnya mulai tampil lebih berani, menciptakan banyak peluang dan menunjukkan determinasi lebih baik. Sayangnya, peluang-peluang itu belum bisa dikonversi menjadi gol. Dan saya bisa melihat babak kedua pemain, saya bisa lebih punya determinasi lebih baik. Dan akhirnya, kita bisa banyak membuat peluang, tambah Nova Arianto. Dalam laga perdana itu, banyak mata tertuju pada pemain muda Indonesia. Bahkan tokoh besar seperti Arsene Wenger ikut menyaksikan langsung. Ia dan banyak pelatih top dunia sedang memantau bakat-bakat baru di turnamen ini. Itu artinya, setiap gerakan, setiap umpan, dan setiap keputusan di lapangan sedang diperhatikan oleh dunia sepak bola. Kesempatan emas seperti ini tidak datang 2 kali. Maka pesan Nova Arianto sangat jelas. Mainlah dengan hati, buktikan bahwa kalian layak bersaing di panggung dunia. Kini, mari bicara soal peluang Indonesia untuk lolos ke fase berikutnya. Grup H diisi oleh 4 negara, Indonesia, Zambia, Brasil, dan Honduras. Kekalahan dari Zambia memang bukan hasil ideal, tapi peluang tetap terbuka lebar. Masih ada 2 laga tersisa, melawan Brasil dan Honduras. Dengan sistem turnamen Piala Dunia U17, 2 tim teratas otomatis lolos, dan 4 peringkat ketiga terbaik dari seluruh grup juga bisa melaju ke fase gugur. Artinya, 1 kemenangan dan 1 hasil imbang pun bisa cukup membawa Indonesia ke babak selanjutnya. Melihat performa melawan Zambia, Indonesia sebenarnya punya modal kuat. Mereka bermain cepat, punya koordinasi antar lini yang rapi, dan daya juang tinggi. Jika kesalahan individu bisa dikurangi, peluang mencuri poin dari Brasil bukan hal mustahil. Apalagi Brasil di level usia muda sering tampil terbuka. Mereka menyerang besar-besaran, tapi pertahanannya kadang longgar. Jika Indonesia bisa mencetak gol lebih dulu dan bermain tenang, setidaknya 1 poin bisa diamankan. Pertandingan melawan Brasil memang berat, tapi bukan tidak mungkin. Para pemain Indonesia memiliki fisik dan stamina yang luar biasa. Jika mereka tampil disiplin, menjaga konsentrasi penuh, dan tidak panik saat ditekan, hasil positif bisa diperoleh. Kuncinya adalah efisiensi, manfaatkan setiap peluang,
Jangan terlalu banyak memainkan bola di area sendiri, dan jangan membuat kesalahan sederhana. Setelah itu, laga melawan Honduras akan jadi kunci. Di atas kertas, kualitas Indonesia berada di atas Honduras. Tim asal Amerika Tengah itu mengandalkan fisik dan semangat, tapi permainan mereka tidak sekompak Indonesia. Laga melawan Honduras inilah yang harus menjadi target 3 poin penuh. Jika Indonesia menang atas Honduras dan bisa mencuri poin dari Brasil, maka peluang lolos ke babak 16 besar sangat besar, entah sebagai runner-up atau peringkat 3 terbaik. Namun, untuk bisa mencapai itu, Indonesia harus belajar dari kesalahan di laga perdana. 3 gol Zambia semua terjadi karena kehilangan fokus dan salah umpan. Dalam level turnamen dunia, kesalahan kecil bisa berujung fatal. Indonesia punya potensi besar, tapi mental dan konsentrasi harus lebih kuat. Psikologi pemain muda masih labil, apalagi setelah kebobolan. Terkadang mental mereka mudah goyah. Namun, Indonesia memiliki pemain bermental baja. Ini hanya soal efisiensi. Terbukti, walau Indonesia tertinggal skor 3-1 di babak pertama, namun para pemain Garuda Muda justru semakin garang dan bangkit untuk mengejar ketertinggalan. Namun lagi-lagi, faktor efisiensi dan keberuntungan juga menjadi faktor kunci kemenangan. Secara keseluruhan, Indonesia memiliki modal besar untuk bersaing. Namun, detail kecil juga harus jadi perhatian, sebab ini adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi para pemain muda tampil di Piala Dunia U17. Hanya sekali dalam hidup mereka. Hal-hal kecil lain juga harus diperbaiki segera oleh Nova Arianto dan tim pelatih. Yang terutama adalah fokus penuh dengan konsentrasi tinggi dari awal hingga akhir pertandingan. Itu adalah kunci setiap pemain yang wajib dipegang. Di sisi lain, dari laga melawan Zambia juga terlihat bahwa Indonesia tidak kekurangan kualitas teknik. Operan pendek cepat, visi permainan, dan kemampuan individu. Garuda Muda menunjukkan bahwa Indonesia mampu bermain dengan karakter modern. Mereka tidak bermain bertahan, tapi justru menjadi pengontrol jalannya pertandingan, menyerang dan mengatur tempo permainan. Garuda Muda punya modal besar untuk menghadapi 2 laga berikutnya. Tinggal bagaimana para pemain bisa memaksimalkan keunggulan mereka menghadapi lawan yang memiliki karakter berbeda. Nova Arianto sendiri dikenal sebagai pelatih yang disiplin dan tegas. Ia paham betul bahwa tim muda seperti ini harus dibangun dengan keseimbangan antara tekanan dan kepercayaan diri. Ia tahu kapan harus menegur, kapan harus memotivasi. Itulah mengapa setelah kekalahan, ia tidak marah besar, melainkan menanamkan keyakinan bahwa kesempatan masih terbuka. Ia menanamkan mental pemenang di kepala para pemain muda, bahwa kekalahan bukan akhir, tapi pelajaran berharga untuk bangkit lebih kuat. Turnamen seperti Piala Dunia U17 bukan hanya soal juara, tapi juga soal masa depan. Disinilah para pemain ditempa menghadapi tekanan, sorotan media, dan ekspektasi publik. Disinilah mereka belajar arti tanggung jawab membawa bendera negara. Maka setiap menit di lapangan adalah kesempatan emas untuk membuktikan kualitas diri. Karena dari sinilah bahkan jika tidak menjadi juara grup atau runner-up, peluang lewat jalur peringkat 3 terbaik tetap terbuka. Dalam format turnamen ini, setiap gol dan setiap poin bisa menentukan nasib sebuah tim. Jadi, kesimpulannya sederhana, Indonesia masih punya peluang besar. Kuncinya bukan pada keberuntungan, melainkan pada disiplin, fokus, dan kematangan mengambil keputusan di lapangan. Jika 3 hal itu bisa dijaga, bukan mustahil Garuda Muda menciptakan sejarah baru, menjadi tim Asia Tenggara pertama yang menembus fase gugur Piala Dunia U17. Indonesia sudah menunjukkan bahwa mereka bisa bersaing. Sekarang tinggal bagaimana membuktikannya di 2 laga terakhir. Dan jika itu terjadi, kemenangan ini akan lebih berarti dari sekadar hasil di atas kertas. Karena artinya, Indonesia telah membuktikan kepada dunia bahwa sepak bola kita tidak lagi bisa diremehkan. Dari tim yang dulu dianggap penggembira, kini menjadi tim yang disegani di panggung dunia. Semua dimulai dari sini, dari semangat, kerja keras, dan keyakinan Garuda Muda di Piala Dunia U17.